dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Tadi kami tampilkan sejumlah survei, terutama tentang elektabilitas cawapres ya. Kang Maman, kalau dilihat dari survei tadi, nama Gus Imin itu di urutan bawah-bawah. Jadi masih ada kemungkinankah Gus Imin akan mendampingi Prabowo? Atau kalau seandainya tidak dengan Prabowo, bisa nyebrang juga ke koalisi yang lain? Ya, yang pasti Gus Imin menjadi amanat muktamar untuk menjadi capres atau cawapres. Itu terus diperjuangkan kader sampai hari ini dan tidak berubah. Tidak ada nama lain. Yang kedua, komunikasi politik kita dengan Prabowo itu intens. Kita punya sekber bersama di Menteng dan itu terus menguat bahwa sungguhnya hari ini yang bisa membuat Prabowo menang setelah berkali-kali kalah adalah kehadiran Gus Muhaimin sebagai cawapresnya. Ini kata kuncinya, apalagi kita tahu hasil seluruh survei bahwa yang tertinggi di Jawa Timur, nama untuk cawapres itu adalah Gus Muhaimin. Ini tentu menjadi komitmen kita dan kita tetap menunggu sampai sejauh mana nanti terrealisasinya Prabowo Muhaimin. Oke, tapi apakah itu harga mati tidak? Gus Imin harus menjadi cawapres Prabowo? Bukan, jadi tetap ada komunikasi politik, kita realistis. Kita terus mengkaji misalnya kalau Prabowo memilih yang lain, maka posisi kita di mana? Atau kemungkinan paling akhir justru memunculkan ada poros keempat. Nah, poros keempat itu yang justru menarik. Yeah. Walaupun kita tetap berharap tidak terlalu banyak poros, tetapi kita memungkinkan ada dua saja misalnya. Oke, tapi sudah ajang-ajang ya Kang Maman untuk membentuk poros keempat? Bukan ancang-ancang. Dalam politik itu selalu ada plan A, plan B, plan C, plan dan lain sebagainya. Ya itu ancang-ancang dong, skenario A, B, C. Iya, tetapi ancang-ancang itu kan berniat untuk keluar. Nah, seperti bagaimana Mbak Puan menyebutkan nama-nama, lalu kan orang menyambut, wah ini keren nih. Kalau misalnya AHY pindah saja meninggalkan koalisi perubahan. Nah, kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita hanya berpikir bagaimana caranya Prabowo Muhaimin ini betul-betul terwujud. Di samping itu kita terus lihat bagaimana publik termasuk survei dan lain sebagainya. Oke, tidak pernah berpikir seperti itu, tapi juga berpikir ada skenario A, B, C, D. Gimana ini? Oke, Mas Solid. Ya. Mas Solid kan sekarang itu yang katanya kerap digoyang, digoda itu adalah koalisi perubahan. Tampak paling solid tapi juga paling sering digoyang. Jadi sebetulnya apakah kuncinya adalah satu nama cawapres yang katanya sudah dikantongi oleh Pak Anies? Saya membacanya begini, kalau sering digoyang, sering digoda, artinya promising nih koalisi. Promising. Kalau tidak promising ya, tidak menjanjikan itu ya udah biarin aja lah. Ngapain digoda-goda, ngapain digoyang-goyang? Karena ini secara potensi ini memiliki prospek yang bagus, maka ini digoyang. Nah, masalah cawapres misalnya, di kita ini udah selesai. Nasdem, Demokrat, PKS, kita itu konsepnya, kita menyebutnya sebagai koalisi presidensial. Karena presiden yang membentuk koalisi ini, ya, capresnya, dan dia yang melit, dia yang memimpin. Sehingga Nasdem, Demokrat, PKS, itu sudah legowo. Monggo, capres kita, tentukan nih cawapresnya dengan beberapa kriteria yang sudah disepakati. Oke, katakanlah yang paling potensial menjadi cawapres Anies itu adalah Mas AHY. Kalau kita lihat dalam survei juga seperti itu ya. Apakah PKS juga bisa legowo? Karena kan berarti yang akan mendapatkan kotel efek Demokrat. Asalkan itu sudah dipilih oleh capres dan itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik buat koalisi ini, kepentingan PKS dan tentunya koalisi perubahan adalah bagaimana kita memastikan koalisi ini terbentuk dan Pak Anies Baswedan menjadi capres dan tiket ini berlayar. Oke, itu goalnya ya? Itu. Jadi masalah cawapres itu bukan menjadi sebuah kendala atau barrier yang menjadikan
perpecahan. Tidak. Kan ini sudah selesai. Exit plan-nya sudah kita buat, Oke. skenario-nya sudah kita buat. Kenapa, Bang Apakah Rey? Anda mau mengatakan bahwa problem cawapres ini adalah problemnya Anies sebetulnya bukan problemnya koalisi gitu? Jadi begini, nggak begitu juga. Jadi Karena sudah diserahkan kepada Anies sampai sekarang nggak bisa mengambil keputusan, apalagi Jadi mengumumkannya. ada namanya, Padahal ada tiga namanya partai momentum. pendukung kan lego-lego aja. Ada namanya siapapun. momentum, dan kita melihat capres kita memiliki pemikiran yang smart ya, pemikiran smart dan tahu bagaimana mengatur tren, sentimen, Tapi kan dan ada momentum. udah mulai ada partai yang nggak sabaran nih, Demokrat. Kata siapa nggak sabar? Ya itu bukan pernyataan dia. Ini sabar kok. Sesungguhnya Allah Ini bersama kan- orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah kita itu ikhlas gitu kan. iya, kita itu memikirkannya pikiran bangsa ya, pikiran lebih besar. Jadi saya pikir ini hanya masalah part of strategi. Jadi kita berpikir bagaimana mengenai momentum yang tepat nih Bang Rey. Bagaimana ketika capres dan cawapres diumumkan itu betul-betul menjadi sebuah aspirasi publik, bukan hanya aspirasi milik koalisi perubahan, tapi menjadi manifestasi, menjadi simbol dari keinginan perubahan dari masyarakat. Itu yang kita inginkan. Ya, tapi Anies itu jangan dibiarkan terlalu jomblo juga sampai sekarang. Masih lajang Ada aja ya kan. waktu, ada spare Padahal waktu. sudah diumumkan terlebih dahulu loh sebagai calon Ya, presiden. Kita berikan, kan kita mencari cawapres yang terbaik. Kita berikan keleluasaan kepada beliau untuk menentukan dengan rasional, objektif, dan tentunya merekatkan seluruh Tapi yang kalau ada. partai-partai itu bikin batasan nggak? Misalnya ke Anies, Anda jangan terlalu lama dong mikirnya, masa istiqoroh bolak-balik. Misalnya cukup lah kita momentumnya Juli, Ya. atau pernah nggak? Ini Ini malah Saya nanya PKB nih, yang penasaran nih. PKB penasaran mau nih. lihat-lihat. Iya, Apa? kita- Mau menggoda juga? Kira-kira masa PKB bikin deadline nggak buat Pak Prabowo kira-kira? Iya. Ditanya balik. Bang. Betul, jadi kita kan bingung juga ini. Sementara Anies jomblo, Prabowo ragu-ragu karena dia udah lama jomblo juga kan. Nah seperti itu. Jadi Iya, kita iya, iya. termasuk hari ini akhirnya yang merayu justru dari kubu Ganjar. Ingin jadi merayu semua dan kita tiba-tiba jadi kelihatan GR. Padahal kita sudah tidak perlu GR. Kita punya Prabowo, Mas Solid punya Yes, Anies dan lain yes. sebagainya. Ya. Intinya ini masalah momentum aja. Oke, Kalau masalah momennya momentum. secara lebih cepat nih waktu Bung Holid katakanlah ya. momentum Bung yang Holid dapat, ya. kita Kalau bisa langsung kalau ngomong. Pak Prabowo kita tahu wakil Ya. presidennya sekarang adalah Caimin. Yes. Kecuali berubah, itu hal lain kan. Ya. Kalau Ganjar diumumkan ada sekitar 10. Tapi saya belum pernah mendengar dari perubahan ini siapa calon-calon yang mereka usung sebagai calon wakil presiden. Kan sudah disampaikan ada Siapa misalnya? waktu itu salah satu anggota tim 8 mengatakan sudah ada 3 nama yang Iya, ada. siapa? Pertama ada Mas AHY ya. Oke. Yang kedua ada Kang Aher, Oke. Gubernur Jawa Barat. Yang ketiga adalah Bu Khofifah. Jadi Itu sebetul- tiga nama itu yang ibaratnya itu menjadi sebuah pilihan yang saat ini ada di depan meja Pak Capres kita, Pak Anies Baswedan. Dan itu sekarang kita serahkan kepada beliau untuk Oke. secara leluasa. Kenapa Bang Rey? Ini yang- menurut saya kenapa Bang begini. Rey yang nggak sabar? Tapi ini justru lama-lama akan menunjukkan kualitas kepemimpinan Anies Baswedan. Kan semuanya juga belum ada Enggak dong, cawapres. enggak Bang dong. Rey. Enggak dong. Kalau sudah sangat lama, Ah. 3 nama diserahkan kepada Anies, dan sampai sekarang Anies belum juga memperlihatkan kemana ia akan memilih dari 3 pasangan capres ini, sehingga mulai ada kritik dari internal sendiri, itu artinya kualitas kepemimpinan pengambilan keputusan di dalam Anies itu meragukan gitu loh. Apakah Nggak, hanya itu Anies? yang mungkin. Kan yang lain juga belum. Prabowo juga belum menentukan Ini cawapres. Itu yang saya sebutkan. Jadi Anies itu 6 bulan yang agak lalu ini. udah diumumkan sebagai calon Bang Rey ini presiden, agak ya terlalu kan? tendensius. Ganjar baru sebulan kan. Jadi Pak Prabowo dari 6 bulan yang lalu kita tahu adalah Anies Caimin satu-satunya Baik. wakil Itu, presiden. sebentar. Kalau Ya. tidak berubah Baik. gitu kira-kira. Yang dipertanyakan adalah ini persoalan kualitas kepemimpinan atau memang strategi, Mas Hanta, menurut Anda Enggak. ketika lama mengumumkan Saya cawapres? terbalik. Kalau tadi dibilang cawapres bukan variabel tidak penting, kedua yang menentukan capresnya, cawapres, saya terbalik. Justru variabel utamanya yang sekarang yang menjadi komplikasi politik yang membuat lama karena variabel cawapres itu yang tidak ada titiknya. Kalau mau bicara realitasnya itu. Yang kedua, penentu cawapres itu bukan capres sejatinya. Saya tidak percaya, mohon maaf, bukan Anies Baswedan yang menentukan, kalaupun iya bukan dia yang paling menentukan. Kalau bicara Ganjar, mohon maaf, saya harus mengatakan bukan Mas Ganjar Bukan yang paling Ganjar juga yang menentukan. Iya, kalau kita bicara sekarang ada 3 ya poros koalisi kandidasi pencalonan istilahnya. Satu Mas Ganjar sudah punya golden ticket. Siapa memegang kunci cawapres? Menurut saya adalah PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetap Ibu Mungkin Mega, ya? betul ada variabel Pak Jokowi dan sebagainya, tapi paling menentukan sana. Kalau ada Sandiaga Uno masuk lewat
lewat P3, bolehlah, itu aspirasi. Tapi yang menentukan kalau Ibu Mega nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, nggak jadi. Oke. Yang kedua Pak Prabowo mungkin ada variabel tambahan. Pak Jokowi cukup besar karena Pak Prabowo biasanya cukup dekat dengan Pak Jokowi. Baik. Jadi variabel Pak Jokowi saham cukup besar di sana. Dan kuncinya ada di Muhaimin Iskandar. Karena menurut saya bagi Prabowo, PKB adalah setelah Gerindra partai yang diincar tidak boleh pergi. Variabel PKB itu penting tadi untuk memperkuat Jawa Timur. Tapi partainya belum tentu untuk Caiminnya. Tapi kuncinya ada di Caimin. Ya. Ada dua kemungkinan. Kalau tadi apakah Ibu Mega menentukan tokoh senior NU dan seterusnya, saya balik sedikit ke Ganjar, atau Sandiaga Uno. Kalau kita bicara tendensi hari ini dua ya, kalau kita fokus ke dua nama. Kalau Pak Prabowo, apakah Caimin atau yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, Erick Thohir. Tergantung dua itu kalau kita ingin mengerucutkan arahnya hari ini. Kalau Anies Baswedan tergantung sama. siapa? Iya, ketiga partai ini punya kekuatan yang imbang. Nasdem, Demokrat, dan PKS sama. Karena imbang, sulit. Sekarang agak kuat daya tawarnya memang Demokrat, gara-gara PDI Perjuangan yang bantu. Nah, saya paling menentukan, ada dua nama yang menguat. Kalau saya menuju dari tiga nama itu, Khofifah. Nasdem sejak awal menginginkan Khofifah. Tapi apakah betul Bu Khofifah mau dan siap dan waktu dekat ini? Atau menunggu waktu nanti di last minute baru dikeluarkan sehingga terkuncilah ketika sudah didaftarkan KPU. Tapi kan Pak Andi Arief kan bukan tidak sabar ya, membuat ultimatum. Kami punya opsi lain kalau bulan Juni belum diumumkan. Itu. Nah, karena itu opsi yang kedua AHY. Kalau saya ingin mengatakan rute paling realistis dan terdekat, wakilnya Mas AHY. Dan itu kalau dilakukan lebih cepat. Nah, saya dibantu Mas Zaki ini. Itu paling realistis saya mengatakan. Terlepas soal ini Mas Zaki banyak dibantu PDIP, dibantu Mas Hanta. Jadi Khofifah atau AHY, Caimin atau Erick Thohir, Sandiaga Uno yang sekarang menguat, atau ada tokoh NU, ada siapalah dari PDI Perjuangan. Tapi benar gak sih? Per hari ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat nama-nama Pak Mahfud dan sebagainya, masih mungkin muncul nantinya. Tapi benar gak sih sebetulnya Mas Zaki kalau dikatakan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada capres kita untuk menentukan, tapi itu di panggung depan, di panggung belakang sebetulnya dengan ini kan semuanya menjadi tekanan gak sih untuk capres untuk segera menentukan, mengumumkan cawapresnya? Kalau kami melihatnya begini, ya, bukan tekanan konteksnya ini. Seperti misalnya kan tadi disebut-sebut Bang Andi Arief, ada tweetnya segala apa. Kami hanya ingin agar bagaimana, tadi ada kata kunci yang lupa disebut oleh Bang Khalid, ya. Kami bukan hanya ingin Mas Anies ini berlayar. Kami ingin beliau menang. Nah, dan kita lihat begitu bicara mengenai time frame. Menuju Februari, ini waktunya sudah kurang dari 9 bulan. Kalau kita menginduk kepada pengalaman 2019, pendaftarannya itu di Agustus 2018, menuju ke April 2019, itu waktunya 9 bulan lebih. Sedangkan sekarang ini udah kurang dari 9 bulan. Jadi kalau kita bicara mengenai kegentingan, ini udah genting nih. Ini menurut kami. Yang kedua, ini Indonesia. Mohon maaf, ini bukan Jakarta. Jakarta ketinggalan elektabilitas. Mas Anies akhir Desember 2016 kami masih ingat. Paling bawah. Tetapi dalam 1,5 bulan ya ada mukjizat lah gitu, upaya luar biasa ya dibantu oleh yang lain lah gitu kan, ya kan yang lain gitu kan, karena yang dikiranya AHY yang kuat dihajar habis-habisan AHY-nya, katanya Mas Anies yang melejit gitu kan, kecelek itu kan, tapi udahlah itu masa lalu itu. Nah, kemudian ini tadi ya sudah tahu-tahu 1,5 bulan bisa berubah. Tapi ini Indonesia. Kalau kita berOktober, baru November, ini mohon maaf. Saya jadi dari Kalimantan Barat. Saya kemarin baru dari daerah Intinya, Sambas. Mas Zaki? Intinya adalah bahwa sinyal bisa hilang loh. Saya lagi talk show kemarin. Intinya, jadi Demokrat sudah mulai berbeda cara Bukan, menarik untuk kita bahas lebih jauh. Bapak-bapak, tapi kita harus jeda dulu ya. Kita harus jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Narasum kita harus konsolidasi dulu ini. Kita kembali sesaat lagi. Sejauh dengan PKS.